Sistem pencernaan pada manusia. Zat-zat makanan dan perannya di dalam tubuh. Yang pertama, karbohidrat, yaitu senyawa organik yang mengandung atom, hidrogen, dan oksigen yang dihasilkan dalam reaksi fotosintesis. Ada beberapa fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi tubuh. Kedua, mengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Karbohidrat disimpan dalam lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat menyebabkan badan terasa lemah, kurus, semangat kerja menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Sumber karbohidrat diantaranya yaitu beras, jagung, gandum, kentang, buah, madu, dan umbi-umbian. Yang kedua, protein. Sumber protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Fungsi protein diantaranya yaitu mensintesis substansi penting seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Yang kedua, mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, menyeimbangkan cairan dalam tubuh karena bersifat atmosfer. Dan yang keempat, membantu mengatur kemampuan tubuh mendetoksifikasi zat-zat asing. Sumber protein, yang pertama, protein hewani, yaitu daging, telur, ikan, susu, dan keju. Protein nabati, yaitu kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan benza. Pencernaan lemak terjadi di usus karena usus mengandung lipase. Fungsi lemak yaitu membawa zat-zat makanan yang esensial sebagai sumber energi, pelindung alat-alat tubuh yang lunak dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah, kemudian sebagai bahan penyusun membran sel dan penahan rasa lapar karena pencernaan lemak membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada beberapa sumber lemak, yaitu lemak nabati seperti kelapa, kemiri, kacang, zaitun. Kemudian lemak hewani seperti daging, keju, mentega, susu, ikan, telur, dan alpukat. Yang keempat, vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok oleh makanan. Ada beberapa fungsi vitamin. Yang pertama, untuk memperkuat kekebalan tubuh, membantu metabolisme karbohidrat dan protein, menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, dan membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air seperti vitamin B dan C. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit avitaminosis atau kekurangan vitamin. Sumber vitamin seperti vitamin A yaitu wortel, telur, keju, minyak, ikan, hati. Kemudian vitamin B seperti daging, kerang, telur, biji-bijian, dan susu. Vitamin C seperti tomat, kentang, jeruk, brokoli, dan bayam. Dan vitamin D seperti telur, susu, ikan, dan jamur. Dan yang terakhir vitamin C seperti alpukat, buah, kiwi, dan sayuran. Kemudian mineral. Mineral merupakan komponen utama protoplasma dan berperan penting dalam metabolisme. Tubuh memerlukan 2,5 liter mineral per hari. Ada beberapa fungsi mineral, diantaranya pelarut beberapa jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik dalam sel, kemudian mengangkut makanan ke jaringan tubuh dan mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Proses pencernaan. Yang pertama, mulut, yaitu awal dari saluran pencernaan makanan. Mulut menerima dan kemudian melumatkan dan mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Barisan gigi melumat dan menghancurkan makanan. Ludah untuk membantu melunakkannya. Kemudian enzim saliva untuk
bantu menguraikan karbohidrat, dan lidah untuk membantu membolak-balikan makanan dan membantu menelannya. Ada beberapa struktur luar gigi, yaitu mahkota gigi merupakan bagian yang tampak dari luar, kemudian akar gigi atau radix merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang, dan leher gigi atau kolum merupakan bagian yang terlindungi oleh gusi. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, kemudian gigi tarik untuk mengonyak makanan, dan gigi geraham atau molar untuk mengunyah makanan. Nah, di situ kalian bisa melihat tabel susunan gigi anak-anak atau gigi susu dan tabel susunan gigi orang dewasa. Di situ kalian bisa melihat kedua tabel tersebut. Yang kedua, faring. Faring, saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Kemudian terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglottis, menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Kemudian bolus melewati faring menuju esofagus. Esofagus ini berbentuk lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Kemudian otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung dan gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Ada beberapa fungsi lambung, yaitu untuk menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Kemudian, untuk memecah makanan menjadi halus dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, di sini getah lambung mengandung asam hidroksida atau HCI untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan peptin. Kemudian, enzim peptin untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin untuk mengendapkan protein susu. Yang ketiga, usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mikrometer dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Getah usus mengandung enzim-enzim yaitu sukrase untuk membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian maltase untuk membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan laktase untuk membantu pencernaan proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir, enzim peptidase untuk membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Yang keempat, usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir atau ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, kemudian melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, dan yang terakhir, membusukkan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Usus besar terdiri dari usus buntu, bagian naik, bagian mendatar, bagian menurun, dan anus. Penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, parotiditis atau gondong, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Kemudian serostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kemudian tukak lambung, penyakit yang terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Kemudian appendicitis atau infeksi appendix dapat merembet ke usus buntu dan usus besar serta dapat menyebabkan radang selaput rongga perut. Kemudian diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada usus besar yang mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu. Kemudian konstipasi atau sembelit terjadi karena penyerapan air pada sistem makanan di usus besar terjadi secara berlebihan.
Cara menjaga sistem pencernaan yang pertama, menggosok gigi secara rutin pada saat akan tidur dan setelah sarapan, kemudian tidak mengonsumsi makanan terlalu panas, dingin, asam, asin, pedas, dan keras, kemudian minum air putih setelah bangun tidur, makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa, mengunyah makanan sebelum ditelan, dan yang terakhir berpuasa secara rutin untuk membuang racun dalam tubuh.